Oke, halo teman-teman, saya Hamdil Lukmanul Hakim dengan NPM 235009089. Saya dari kelas C mata kuliah Budidaya Perairan. Halo, perkenalkan, saya Hedi Nur Hakim dengan NPM 235009072. Halo, perkenalkan nama saya Raka Wijaya dengan NPM 235009082. Perkenalkan, nama saya Kiki Maulana dengan NPM 235009095. Halo, perkenalkan nama saya Aulianiti Utami dengan NPM 235009084. Halo, perkenalkan saya Alicia Pekerja Isla dengan NPM 23500091132. Sebelumnya perkenalkan saya Rina Cahyani dengan NPM 235009148. Halo, perkenalkan nama saya Indri Hairunisa Nur Akbar dengan NPM 235009096. Halo guys, perkenalkan nama saya Raka Wijaya. Jadi hari ini kelompok kita sedang melakukan wawancara di tempat budidaya ikan, tepatnya di Lauk ID Fish Farm. Jadi hari ini itu hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Yuk intip guys. Terlihat di sini ada tempat budidayanya ya. Ini kolam nomor 5. Kolamnya terlihat cukup baik. Ini juga, ini tuh kalau tidak salah ikan nila ya teman-teman. Dan ini juga, tuh kameramen lihat di sini. Lihat. Kalau yang ini masih kecil-kecil ya. Yuk ke dalam, ke dalam. Sekarang kita lihat ke kolam ikan yang ada di belakang. Yuk. Guys, jadi terlihat ya ini begitu luas dan kita lihat secara lebih dekat. Kameramen. Ikannya ini belum cukup besar ya teman-teman. Ini ikan. Sekarang kita bagian ngasih makan di kolam ikan yang ada di bawah ya guys. Yuk kita lihat 1, 2, 3. Ikannya sangat kelaparan teman-teman. Seru sekali ya. Sekarang bagian teman saya yang akan lemparkan pakannya. Ikannya sangat senang ya. Yuk sekarang kita kembali lagi. Sekarang kita lihat teman-teman kita yang lagi ngasih pakan ikan. Yuk intip teman-teman. Yuk lihat kameramen di sini. Lihat. Tunjukin ikannya. Bagus ya, ini kualitas ikannya sangat bagus. Yuk, jadi sekarang kita yang ngasih makan. Kita buka head. Kita lihat 1, 2, 3.
terbaik, ikan terbaik guys. Yuk guys, jadi kita sekarang waktunya melakukan Beri makan ikan. memberi makan ikan. Coba Head. Lihat, kameramen lihat ke sini. Ikannya sangat kelaparan ya guys. Ini perlu. Terlihat ini emang lagi jadwalnya dipakan ya. Jadi ikan itu langsung memakan pelet yang kita tabur. Jadi kita akan berkenalan bersama pemiliknya langsung ya. Kalau boleh tahu ini dengan namanya siapa? Ilham. Irham. Ini nama jenis usahanya apa? Budidaya ikan nila Budidaya ikan nila. Berdirinya dari tahun? baru berjalan Januari November 2023. Oh, budidayanya cuma ikan nila. Iya. Oh, ikan nila aja. Oke guys, alhamdulillah jadi kita sekarang berada di penghujung acara dan kita sekarang mau berpamitan kepada pemiliknya. Yuk. Terima kasih ya. Yuk guys, waktunya kita pulang. Nah, jadi sekarang saya dan teman-teman saya sudah berada kembali di kampus dan sekarang saya akan menguraikan hasil wawancara tadi secara singkat. Untuk poin pertama yaitu pembenihan. Pelaku budidaya memilih indukan yang bagus dilihat dari usia ikan yang harus pasti dan disortir pada usia 7 bulan. Dan untuk bobot jantan minimal 500 gram dan untuk betina minimal 400 gram. Untuk proses pemijahannya sendiri yaitu dilakukan dengan rasio 3 jantan berbanding 1 betina. Dan dalam 15 hari larva mulai muncul dan induk dipisahkan kembali agar larva aman. Untuk merawat larva tersebut, kolam diberikan pupuk seperti urea, NPK, dan pupuk lainnya agar airnya hijau. Kemudian larva dipelihara selama 14 hari dengan pakan alami seperti jentik nyamuk. Lalu poin kedua ada pendederan. Pendederan 3 bulan dengan target 250 gram per ekor. Untuk pendederan selama 3 bulan bertujuan untuk mencapai bobot sekitar 250 gram per ekor. Namun, hal ini bergantung pada kondisi lingkungan, terutama cuaca, suhu, dan kualitas air yang buruk akibat cuaca ekstrim. Misalnya, hujan terus-menerus dapat memperlambat pertumbuhan ikan karena metabolisme mereka menurun. Walaupun hujan, ikan tetap nafsu makan, yang dimana pelet diolah dan difermentasi protein 28% dengan warna coklat terang. Jadi, meskipun kondisi cuaca hujan sering menurunkan nafsu makan ikan, untuk budidaya dalam bioblok ini, bahkan telah diolah dan difermentasi menggunakan EM4 dan juga menggunakan molase sebagai mikroorganismenya untuk menghasilkan pakan yang lebih mudah dicerna, menambah aroma dan rasa yang disukai ikan, serta meningkatkan nilai nutrisinya. Untuk kandungan protein 28% termasuk dalam kategori optimal untuk fase pendederan karena mendukung pertumbuhan otot dan jaringan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu SDM, SDA, dan pasar. Dalam proses budidaya tersebut hanya dibutuhkan 2 orang yang terlibat yaitu pemilik budidaya dan 1 orang pekerja. Untuk latar belakang tempat budidaya ini, awalnya pemilik sudah melakukannya di daerah Jawa Timur, lalu pindah ke Tasikmalaya karena satu dan lain hal. Untuk sumber air, pelaku budidaya mengambil air dari sungai, dan untuk kualitas airnya sendiri itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Cara pemilik mengakses pasar untuk menjual ikan tersebut yaitu dengan menggunakan media sosial seperti GoFood ikan bakar, dan juga ikan dijadikan dendeng untuk nilai tambah. Tapi kebanyakan yang terjual adalah lewat GoFood. Ada juga kendala yang dihadapi dalam pemasaran. Kendala pemasaran sering dihadapi yaitu kesulitan menjual hasil panen, terutama dalam kondisi pasar jenuh atau panen raya. Di tempat budidaya ikan ini, setelah ikan dipanen, selang 1-2 hari akan langsung dilakukan pembersihan kolam dan ikan untuk persiapan menebar benih baru.
Selanjutnya untuk poin keempat, profitabilitas usaha. Untuk keuntungan usaha, meskipun penjualan dan keuntungan tergolong stabil, margin keuntungan tidak terlalu besar, tergantung harga jual di pasar. Dengan tantangan pembiayaan, selama 2 tahun terakhir, harga pakan stabil, namun harga jual ikan mudah turun hingga 25.000 per kilo ketika terjadi panen raya, sehingga untuk keuntungan bisa sangat kecil. Nah, apabila untuk dukungan pemerintah, usaha bioblok ini tuh ataupun budidaya ini tuh tidak dibantu langsung oleh pemerintah. Jadi usaha bioblok ini dijalankan secara sendiri. Ya meskipun sebenarnya ada program yang bisa diakses untuk mendapatkan pendanaan. Nah, cukup sekian teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video dokumentasi kelompok kami.